Tuan Putri, jujur saja, Anda ini putri konglomerat Qi yang paling top. Li Wenhe itu apa istimewanya dia? Anda tidak hanya rela jadi perawat di rumah sakit merawat ibunya, bahkan sampai menyumbangkan ginjal untuknya. Kau tahu arti cinta sejati? Demi dia aku rela berkorban apapun. Qi Yue, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa diam-diam menyumbangkan ginjal untukku? Kugunakan ginjalku untuk menyelamatkanmu. Aku rela. Qi Yue, ingatlah, seumur hidup hanya kau yang kunikahi. Tapi sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu identitas aslimu. Akan kucari kesempatan yang tepat untuk memberitahunya, memberinya kejutan. Tuan Putri, jam tangan ini dibuat dengan teknologi canggih. Harganya 1 miliar penuh. Tuan Putri, kakak sulung dan keduamu datang, ahli medis top dunia Qi Sheng, Raja Finansial Penguasa Pasar Internasional Qi Sheng. Masa jadi putri konglomerat Qi yang enak-enak tidak mau, malah mau jadi perawat di rumah sakit sendiri? Kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Aku tidak apa-apa. Sejujurnya, kamu sedang pacaran? Pria mana sangat beruntung. Kak, aku benar-benar tidak. Aku buru-buru kerja. Aku tidak bicara dulu. Tunggu, lihat-lihat. Mukanya memerah, pasti berbohong. Sudahlah, kita cuma punya satu adik, asal dia senang saja. Halo Wenhe. Ada apa? Xiao Yue, ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit Qi. Cepat ke sini. Aku segera datang. Nak, Tante bagaimana? Sudah membaik? Xiaoshu, lebih baik. Untung kamu cepat membawaku ke rumah sakit. Kalau tidak, penyakit jantungku ini bisa merenggut nyawaku. Tante jangan sungkan. Ini kewajibanku. Xiaoshu, jangan berdiri. Ayo duduk. Duduklah. Wenhe, kamu dan Xiaoshu sudah bersama sejak kecil, teman masa kecil. Keluarga Lei dan Li juga sepadan. Kalau kalian berdua bersama, itu sungguh pasangan yang sempurna. Hahaha. Ibu, aku sudah punya pacar. Wenhe bukan ibu yang menentang. Posisi keluarga Li kita adalah sesuatu yang Qi Yue itu takkan bisa dicapai seumur hidup. Kalian tidak sepadan secara status. Kalian berdua pun jika bersama takkan bahagia. Bagaimanapun juga, aku dan Qi Yue akan bertahan sampai akhir. Kau Yue sayang, kau datang. Bagaimana kondisi tante? Tidak apa-apa. Oh iya, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Kau pasti Qi Yue, kan? Aku teman masa kecil Wenhe. Lei Shu. Halo, namaku Qi Yue, pacar Wenhe. Buah-buahan ini semua disuntik hormon. Kondisi tante sedang lemah, tak bisa makan buah murah seperti ini. Hei, kau... lihat Shu, kami ini memang paham. Keluarga Li kami ini, kalau punya menantu sepertimu, alangkah baiknya. Qi Yue, manusia itu seperti buah. Ada yang murah, buah yang disuntik hormon. Ada juga buah yang dibesarkan dengan penuh perhatian. Lingkungan tumbuh yang berbeda akan menghasilkan buah yang berbeda. Buah murah yang disuntik hormon ini tidak boleh disandingkan dengan buah yang dibesarkan dengan penuh perhatian. Menurutmu, benar, bukan? Ibu, Qi Yue adalah pacarku. Bisa tidak ibu bicara jangan keterlaluan seperti ini? Kau Tante, tenang saja. Aku dan Wenhe akan berusaha keras. Kami pasti bisa hidup bahagia. Kau tak punya kesempatan lagi. Wenhe beberapa hari lagi akan kuliah ke luar negeri. Kau masih tak sadar? Kau dan Wenhe bukan dari dunia yang sama. Ibu,
Perasaanku pada Qi Yue tulus. Bagaimanapun juga, kami akan tetap bersama. Kau mau bikin ibu mati marah? Ibu, Tante. Tuan. Tampaknya Nona Besar tak mau buka identitas. Tuan Li, Nyonya Zhang hanya kaget dan emosi. Istirahat beberapa waktu, bisa pulih. Tapi, jantungnya memang ada masalah. Saat ini masih jinak, tapi beberapa tahun lagi, kalau berubah ganas, akan jadi masalah besar. Direktur Chin, penyakit jantungku ini kalau memburuk masih bisa diobati? Ini, oh, kalau dari konglomerat Qi, Tuan Muda Qi Sheng, kalau beliau mau turun tangan, bukan masalah lagi. Apa? Konglomerat Qi? Bagaimana mungkin aku bisa minta orang besar seperti itu mengobatiku? Kakak sulung bisa obati? Bagus sekali. Tante, tenang saja. Kalau penyakit jantung Tante memburuk, aku akan cari Tuan Muda Qi untuk obati Tante. benarkah? Mister. Qi Yue Qishao adalah ahli medis terkemuka dan putra sulung konglomerat. Qi, siapa dirimu? Bisa undang dia, putra sulung keluarga Qi. Bibi ayahku beruntung pernah makan beberapa kali dengan pemimpin konglomerat Qi, Qi Jimin. Aku bisa minta tolong padanya agar Qi Shao bersedia menolong. Kamu baik hati, Shu. Bibi mengandalkanmu. Qi Yue, hidup harus realistis. Ada hal-hal tertentu, meski kau punya uang atau tidak punya uang, kau tetap tak bisa lakukan. Putra sulung keluarga Qi saja, bahkan Dekan Qin, bukan orang biasa bisa diundang sembarangan. Dekan Qin mau merawatku itu semua karena keluarga Shu. Bibi, jangan berlebihan. Tapi bisa mengundang Dekan Qin untuk merawatmu sungguh sulit. Semua itu karena keluarga kalian. Hal ini harusnya berterima kasih pada Nona Besar. Apa? Nona besar? Hal ini harus berterima kasih pada Nona Besar. Ehem. Oh, aku teringat ada urusan harus kuselesaikan. Kalian lanjutkan bicara. Aku pergi dulu. Sudah, aku mau istirahat. Qi Yue, kau di sini tak bisa bantu apa-apa. Cepat pergi kerja. Cepat pergi. Ibu, Kalau begitu, tante saya tidak akan mengganggu tante lagi. Yue. Mama, kamu ngapain? Wenhe, cepat kembali. Tante tenang saja. Asalkan aku dan Wenhe kuliah di luar negeri bersama, kami pasti akan bersatu. Waktu akan melunturkan segalanya. Xiaoshu. Di hati tante, hanya kamu satu-satunya menantu yang diakui. Kalau bukan karena bantuanmu mengatur, Wenhe juga tidak bisa pergi kuliah ke luar negeri. Tante, kita kan satu keluarga. Kalau kedua keluarga kita bisa bersatu lewat pernikahan, keluarga Li pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Qi Yue. Jangan marah ya. Ibuku biasanya bukan seperti ini. Sungguh. Kamu mau kuliah di luar negeri? Aku takut kamu marah, makanya selama ini belum terpikir cara memberitahumu. Kamu mau melanjutkan studi ke luar negeri? Aku senang sekali. Mana sempat marah? Masa iya aku marah? Kamu pergi saja dengan tenang. Aku akan menunggumu di sini. Beneran? Ini untukmu. Sebagai hadiah perpisahan kita, Yue. Kamu sangat baik padaku. Wenhe. Aku akan menunggumu kembali. Selamat untuk kalian berdua. Operasi transplantasi ginjal berhasil sempurna. Nyawaku adalah pemberianmu. Kamu harus menungguku. Tunggulah aku kembali untuk menikahimu. Oke? Kalau begitu, aku pulang dulu.
Nanti aku akan ajak kamu pergi ke Wenhe. Jam tangan ini pemberian Qi Yue? Iya, Kerajinan jam tangan ini, jangan-jangan... Kerajinan jam tangan ini, jangan-jangan ini replika merek terkenal. Tidak ada ukiran merek, kerajinannya juga jelek. Sekilas lihat saja, sudah tahu ini sampah kaki 5. Wenhe, kalau kamu memang suka jam tangan, nanti sampai di luar negeri, ibu belikan yang baru untukmu. Wenhe, kamu kan putra tertua keluarga Li. Memakai jam tangan murahan seperti ini di luar, tidak merasa malu? Bu. Ini hadiah dari Qi Yue untukku. Meskipun barang kaki 5, aku tetap suka. Beri ke ibu. Bu, apa yang ibu lakukan? Anak ini, ibu hanya ingin kamu belajar dengan baik. Kalau kamu sudah pulang, ibu kembalikan ini padamu. Ibu janji padamu, setelah kamu pulang, ibu tidak akan ikut campur lagi urusanmu dengan Qi Yue. Bagaimana? Benar atau tidak? Mari berikan padaku. Baik. Wenhe, setelah sampai di luar negeri nanti, kamu dan Xiaoshu harus saling membantu. Di waktu senggang, kalian berdua sering-seringlah bertemu. Keluarga Lei dan keluarga Li sama-sama kontraktor properti terkenal di Haicheng. Di masa depan, jika dua keluarga kita bersatu, pasti akan lebih maju lagi. Bu, aku pulang dulu untuk membereskan barang. Wenhe, saat kamu dan Xiaoshu sudah di luar negeri nanti, harus sering-sering berhubungan, mengerti? Oke. Paman dan Bibi, tenang saja, aku dan Wenhe di luar negeri nanti pasti saling membantu. Wenhe, masih menunggu si gadis itu. Kenapa kamu tidak mengerti? Gadis kecil itu denganmu, bukan dari dunia yang sama. Ayah, ibu, kalian sudah janji padaku. Saat aku pulang, kalian tak akan halangi aku bersama Qi Yue. Dasar anak bandel. Perkataan ayah tidak didengarkan lagi ya. Lebih baik kamu putuskan saja dengan... Baiklah. Ibu berjanji padamu. Ibu janji. Wenhe, Yue. Oh iya, beri tanganmu. Sudah dipasang. Kamu sekarang milikku. Saat aku kembali nanti, kita akan menikah. baik. Sudah. Waktu boarding sudah tiba. Ayo kita pergi. Ayo, Kamu harus tunggu aku ya. pergi. Wenhe, saat kamu selesai studi dan pulang, aku akan beri kejutan besar untukmu. Nanti, kita pasti akan jadi pasangan paling bahagia di dunia. Direktur Qi, boleh kami wawancara soal prestasi finansial Anda di luar negeri? Direktur Qi, tolong jawab. Direktur Qi, Hei, Qi Yue, Direktur Qi, tolong jawab pertanyaan. pergi sana. Tolong jawab. Direktur Qi, Hei, Direktur Qi. kakak pulang. Kenapa? Aku pulang, kau tak senang? Senang. Ayo, pulang. Akan kuhitung baik-baik. Katakan. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku tak paham maksudmu. Jangan pura-pura. Pak Zhou sudah bicara terus terang padaku. Kau pacaran ya? Pacaran? Yue, hati-hati jangan sampai tertipu. Kau adalah putri grup Qi. Seorang putri seperti dirimu, banyak penggila harta di luar sana yang mengincar. Dia belum tahu statusku. Tetap tidak boleh. Sudah. Yue, meski keluarga Qi kaya raya, dan kau bisa mengabaikan latar belakang keluarga pasanganmu, tapi ayah berharap kau menemukan suami yang dapat diandalkan. Ayah ingin kau berpikir jernih. Tenang, ayah. Kami saling mencinta, dan kami pasti bahagia. Aku sudah memutuskan, dialah orang yang akan menemani sisa hidupku. Hehehe. Oh ya, ayah. Untuk masa depan kami, aku ingin memulai bisnis sendiri. Bagus. Berlatih dulu. Setelah paham bisnisnya, ikut kakakmu kelola perusahaan Qi. Baiklah, ayah. Aku tidak bisa bicara lama. Aku sibuk dulu, ya. Ayah, kau terlalu memanjakannya. Ayah, yang disukai adik itu
adalah putra sulung keluarga Li, Li Wenhe. Sudah kuselidiki. Pasangan keluarga Li itu bukan orang baik-baik. Mereka selalu ingin menjodohkan diri dengan keluarga Lei. Putra sulung keluarga Li itu kali ini pergi studi ke luar negeri bersama putri keluarga Lei. Beberapa hal harus dialami Yue sendiri. Tapi apapun hasilnya, keluarga Qi akan selalu jadi pelindung terkuat Yue. Properti Yuehe yang kudirikan sudah berdiri. Tunggu Wenhe pulang studi, beri dia kejutan. Aku mau buktikan aku bisa maju mundur bersamanya. Hari ini ulang tahun Wenhe. Lihat foto-foto memenuhi dinding ini, pasti dia akan tersentuh. Ayo Shu. Selamat Hari Valentine. Telepon iseng. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Wenhe, sudah sebulan kau tidak menelponku duluan. Sibuk sekali urusan kuliah ya? Iya Yue. Aku belajar keras setiap hari. Sungguh melelahkan. Yue. Aku merindukanmu. Kau merindukanku tidak? Aku juga merindukanmu. Wenhe, makan buah. Itu, Yue, aku tidak bisa bicara lama. Aku mau belajar dulu. Dah. Nanti Wenhe pulang, kita akan menikah. Aku akan menjadikan grup Yuehe sebagai mas kawin dan menikah dengannya dengan status putri grup Qi. Presiden Qi, ini perjanjian saham yang Bapak minta untuk disiapkan. Perusahaan juga sudah mengirimkan surat undangan kepada Tuan Li untuk merekrutnya sebagai Direktur Utama Properti Yuehe. Selain itu, kami melampirkan kontrak proyek bernilai puluhan juta. 4 tahun telah berlalu. Properti Yuehe yang kubangun nilainya sudah mencapai ratusan juta. Setelah properti Yuehe diberikan kepada Wenhe, ditambah dengan keluarga Li yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, Wenhe akan segera berubah menjadi pengusaha papan atas yang tak tertandingi di Haicheng. Keluarga Li juga akan menjadi keluarga kaya terkemuka. Wenhe, akhirnya aku menunggumu kembali. Qi Yue, kamu datang? Pacarku pulang. Aku tak boleh datang? Sudah 4 tahun. Masih belum menyerah? Hanya demi mendekati keluarga kami. Kamu memang keras kepala. Nona kecil, ini bukan tempatmu, tempat yang pantas kudatangi. Jangan berkhayal di sini. Cepat pergi. Hari ini putraku dan Xiaoshu pulang. Hari yang bahagia. Aku tak mau berdebat denganmu. Paman, Bibi, Wenhe pernah bilang, setelah dia pulang, kalian tak akan lagi ikut campur urusan kami. Kepala batu. Kalau begitu, tunggulah rasa malumu sendiri. Mari sambut Li Wenhe kembali usai studi. Ingatlah baik-baik, kau milikku. Nanti saat aku kembali kita akan menikah. Baik. Selamat datang di pesta kepulanganku. Terima kasih. Katanya, putra keluarga Li hari ini pulang. Yue menunggu 4 tahun, akhirnya akan berakhir. Xiaosheng, temani Yue, dukung dia. Putri grup Qi tak boleh dengan mudah diambil. Tenang ayah. Aku dan adik sudah lama siapkan hadiah. Meski aku tak suka anak keluarga Li itu, tapi Yue yang suka. Keluarga Li benar-benar beruntung. Pergi 4 tahun kuliah di luar negeri, saya mendapat banyak manfaat. Karena itu, saya ingin berterima kasih pada orang tua saya. Terima kasih atas perhatian mereka dan kasih sayang mereka. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu semua sebuah kabar baik. Properti Yue, pemimpin industri telah merekrut saya sebagai direktur proyek dan memberi keluarga kami, keluarga Li, sebuah proyek bernilai puluhan juta. Properti Yuehe adalah pemimpin sejati properti di Haishi. Tuan Li memang bakat kelas atas. Baru pulang ke tanah air langsung memimpin properti Yuehe. Bahkan ada kontrak puluhan juta. Luar biasa sekali. Hari ini, saya ingin berterima kasih pada satu orang lagi. Dialah yang selama 4 tahun ini diam-diam membantu saya, mendukung saya. Tanpa dia, tidak akan ada saya hari ini.
Tunggulah aku kembali. Aku akan kembali untuk menikahimu, baik? Untuk itu aku sengaja menyiapkan cincin tunangan. Hari ini aku akan di hadapan masyarakat kelas atas Haishi melamar dia dengan khidmat. Orang itu adalah putri keluarga Lei Lei Shu. Lei Shu, keluarga Lei dan Li kontraktor properti Haishi kini gabungan kuat. Pasti akan berubah lanskap properti Haishi. Benar, keluarga Li dulu jatuh miskin. Belakangan ini tiba-tiba bangkit, bahkan kerja sama pemimpin industri properti UAE, kerja sama mendalam. Sekarang nikah dengan keluarga Lei, mungkin masuk kalangan elit. Qi Yue, dalam kenyataan orang seperti ini, takkan dapat yang terbaik anakku. Sejak lahir denganmu bukan satu dunia. Tidak mungkin, ini tak mungkin. Wenhe bilang, setelah dia pulang kami akan menikah. Semuanya 4 tahun di luar negeri. Aku dan Wenhe sudah jatuh cinta. Jujur saja, aku sudah hamil anak Wenhe. Mohon doa restu. Aku hamil anak Wenhe. Wenhe. Siapa Ada apa? tiba-tiba maju? Wenhe. Katakan, kenapa Qi Yue, kita tak cocok. Wenhe? Aku tunggu 4 tahun. Aku siapkan pernikahan kita. Kenapa kau mau nikahi wanita lain? Bahkan sudah punya anak. Qi Yue, kamu lihat sendiri. Ada apa padamu yang pantas untuk Wenhe? Wenhe ini terlalu baik hati, makanya tak langsung tolakmu. Sampai sekarang, kau masih berharap sia-sia. Kamu bohong. Wenhe, gelang ini kau pasang sendiri di tanganku. Janji kita dulu tak berarti lagi? Qi Yue, itu cuma candaan 4 tahun lalu. Kita semua dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Kita memang tak cocok. Betul, menantu keluarga Li bukan untuk wanita miskin. Dengar Qi Yue, kau tak pantas hadir di sini. Tak kusangka Wenhe belum pernah sentuhmu. Biar ku beritahu, pacarmu sungguh hebat. Tidak tahu malu. Kamu baik-baik saja? Wenhe, Qi Yue, kamu gila. Lei Shu sedang hamil. Ku beritahu, antara kita tak mungkin lagi. Keluar sekarang. Baik. Aku yang berharap sia-sia. Li Wenhe. Kau hancurkan semuanya. Kita putus. Sepertinya waktunya Li Wenhe melamar Yue Yue. Cepat kita pergi, nanti dibilang kita telat lagi. Berdiri. Kau pikir ini tempat apa? Mukuli orang lalu mau kabur? Tidak semudah itu. Panggil orang, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. lihat. Di mata kami kaum elit, kau bahkan lebih rendah dari anjing. Aduh,
Chi Yue, mulai hari ini, menghilang dari hadapan Li Wenhe dan aku. Mengerti? Aku bersumpah, akan kubuat kalian semua menyesal. Buat apa? Mau menggoda Tuan Li untuk naik kelas? Sungguh cari susah. Jujur saja, beberapa orang sama sekali tak tahu diri. Lagi pula, orang sepertimu, seumur hidup, takkan bisa menyamai Tuan Li. Qi Yue, hari ini, Lei Shu memberimu ampun karena hormat padaku. Ambil ini sebagai pelajaran. Kalau masih ganggu aku, kau tanggung akibatnya. Sudah kukatakan, kalian semua akan menyesal seumur hidup. Masih berani membantah? Panggil orang, hajar dia! Sudah. Jangan buang waktu untuk si lemah. Buang dia keluar. Lihatlah. Dia mirip anjing, ya? Hahaha. 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 Yue. Akan kubuat kalian sengsara. Chi Yue, kamu baik-baik saja? Chi Yue? Siapa yang mengganggumu? Aku akan membuat mereka binasa seluruh keluarganya. Ini kakak tertua keluarga Chi Sheng. Dia adalah ahli medis tingkat dunia. Kenapa dia datang? Adik kedua keluarga Chi Shang, dia juga datang. Tapi kenapa mereka berdua mengelilingi Si imut ini. Jangan-jangan wanita ini ada hubungan dengan keluarga Qi? Mana mungkin? Dia cuma seorang perawat rendahan. Mana mungkin berhubungan dengan grup Qi? Betul. Kedua tuan muda keluarga Qi terlalu baik hati, kasihan saja pada si rendahan ini. Pasti keluarga Li dan Lei, dua orang tak tahu diri ini. Tunggu, akan kuhajar kalian. Kak kedua, tidak usah. Aku ingin sendiri membuat mereka membayar. Qi Yue, benar tidak perlu kakak membalaskan dendammu? Gak perlu. Selama ini, segala yang kuserahkan untuk Li Wenhe akan kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Menyesali perbuatan hari ini. Memang putri konglomerat Qi sejati. Ayo kita pergi. Pergi. Li Wenhe, Lei Shu, aku, Chi Yue bersumpah. Jika dendam ini tak kubalas, aku bukan manusia. Tentu saja dua tuan muda keluarga Qi hanya kasihan padanya seorang rendahan saja. Qi Yue, hargailah dirimu sendiri. Semoga kau belajar dari pelajaran ini. Jangan ulangi kesalahan lagi. Kakak sulung adik kedua. Saya manajer umum Hotel Qi. Apa yang terjadi dengan kalian? Saya beri waktu setengah jam untuk mengusir semua orang dari pesta makan malam keluarga Li. Mulai hari ini semua perusahaan di bawah konglomerat Qi memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Li dan Lei. Di semua industri blokir total. Baik, Sampaikan perintah. Di semua tempat usaha yang berada di bawah konglomerat Qi larang, masuk anggota keluarga Li dan Lei, yang melanggar semua dipecat. baik. Apa yang telah dilakukan keluarga Lei dan Li ini hingga membuat dua tuan muda begitu marah? Manajer, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang menyinggung dua tuan muda keluarga Qi, tanpa peduli benar atau salah, semua usir dari hotel. Ikut saya. Selamat Nona Li atas pernikahan dengan Tuan Lei. Gabungan yang kuat ini pasti jadi perusahaan top. Betul, seiring waktu keluarga Li dan Lei pasti jadi keluarga elit. Tentu saja. Aku dan Wenhe berencana besok mengunjungi Direktur Utama Grup Yuehe, dan Wenhe juga akan menerima penunjukan sebagai GM mereka 4 tahun lalu, properti Yuehe tiba-tiba bersinar. Kini nilai pasarnya tembus miliaran. Kami kerjasama mendalam dengan mereka. Tapi sampai sekarang aku belum pernah bertemu langsung dengan direktur utamanya. Ayah, kalau sudah kerjasama, kenapa ayah belum bertemu dia? Orang seperti itu bukan sembarang orang yang bisa mudah ditemui. Tapi tenang saja, mereka kerjasama dengan keluarga kita, seperti sengaja membantu kita. Bagaimanapun, asalkan kita dan Grup Yuehe kerjasama mendalam, maka status elit kedua keluarga kita sudah pasti. Benar
Qiyue, kau lihat? Hanya dengan bersamamu, Xiaoshu aku bisa melangkah lebih jauh menjadi orang sukses. Jarak antara kita sudah ditakdirkan sejak awal. Maaf, hadirin sekalian. Hotel kami sedang dalam pengendalian sementara. Harap segera meninggalkan tempat ini. Kenapa tiba-tiba dikendalikan? Iya, ini kan pesta kepulangan keluarga Li dan Lei. Kalian ini bagaimana sih? Aku adalah putri keluarga Lei, Lei Shu. Kasih aku muka. Ada masalah apa? Bicarakan setelah pesta selesai. Kasih kamu muka. Kamu punya muka apa? Cepat pergi dari sini. Kasih kamu muka. Kamu punya muka apa? Cepat pergi dari sini. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada kami. Benar-benar tidak masuk akal. Begini caranya hotel ini memperlakukan tamu? Hotel kami berada di bawah grup Qi. Kalau kalian punya keberatan, silakan cari grup Qi. Konglomerat Qi. Xiaoshu. Bukannya kamu bilang ayahmu dekat dengan konglomerat Qi? Kalau gini, suruh ayahmu telepon kepala keluarga Qi, minta dia datang selesaikan ini. Paman Bibi. Meskipun keluarga kami, Lei dan keluarga Qi punya hubungan baik, tapi untuk sebuah pesta, menghabiskan hubungan itu, kurasa tidak worth it. Bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Oh iya, kamu benar. Baik, ikut katamu. Sudah, jangan buang waktu. Cepat pergi. Apa yang kamu sombongkan? Kami cuma malas urusi. Jangan marah, nanti kalau ketemu Tuan dan Nona besar grup Qi. Dengan satu kataku bisa kusuruh mereka angkat kaki. Ayo pergi. Hampir bodoh semua. Berani lawan grup Qi mati pun tak tahu. Nona besar grup Qi diinjak-injak keluarga kecil Yue, setujulah ku buat mereka binasa. Tak usah, Kak. Ini mau ku selesaikan sendiri. Baik, kamu kan nona besar, Qi. Jangan sampai sakit. Ingat periksa ke rumah sakit. Baik, mengerti. Yue, kamu baik-baik saja? Siapa? Berani ganggu anakku, Qi Jimin? Seseorang. Ayah, kakak, ini mau ku hadapi sendiri. Bertahun-tahun ku beri segalanya untuk Li Wenhe, balasannya hina dan khianat. Semua yang hilang ku rebut kembali sendiri. Bagus. Memang anakku. Aku yakin kamu bisa. Kakak juga yakin. Sudah, aku ke kantor dulu. Oh iya. Ingat periksa ke rumah sakit. Hanya dalam 4 tahun, grup Yuehe ini telah menjadi pemimpin industri properti. Direktur utamanya benar-benar layak untuk kami kunjungi secara pribadi. Lei Shu, setelah aku jadi direktur di sini, kamu akan jadi wakil direktur. Bakat top seperti kami kembali, grup Yuehe harus merasa terhormat. Ayo. Halo, saya Kepala Departemen Proyek Grup Yuehe. Nama saya Zhao Xiang. Hahaha. Hahaha. Kenapa hanya kepala departemen yang datang? Di mana direktur utamanya? Kami dari keluarga Li dan Lei datang sendiri untuk kerjasama. Bagi grup Yuehe kalian, ini kesempatan langka. Jadi tolong Bapak Zhao, minta direktur utamanya datang sendiri menemui saya. Saya Li Wenhe. Direktur utama kalian memohon saya jadi direktur. Saya perlu bicara langsung dengannya soal syarat. Kalau tidak, saya belum tentu setuju. Saya Li Wenhe. Direktur utama kalian memohon saya jadi direktur. Saya perlu bicara langsung dengannya soal syarat. Kalau tidak, saya belum tentu setuju. Laporan kuartal terakhir kita sudah saya lihat. Saya sangat puas. Bagaimana kalian? Bapak Zhao, Anda baru bergabung di sini. Direktur utama kami jarang ke kantor. Ini properti Yuehe dan kerjasama dengan keluarga Li. Perlu diperhatikan. Sekretaris Li kami sepenuhnya mendukung keluarga Li. Kamu hanya perlu tahu, direktur kami sangat menghargai keluarga Li. Jika kerjasama dengan keluarga Li ada masalah, kamu tak akan bisa menanggung tanggung jawabnya. Katanya direktur akan merekrut Tuan Li sebagai general manager. Nanti dia atasan langsung saya. Aha, Tuan Li, sudah lama mendengar nama Anda. Direktur kami paling menghargai kalian berdua. Saya akan segera meminta instruksi dari direktur kami. Nah, ini baru benar.
Kenapa Kiyue datang ke sini? Asisten khusus Lin bawa beberapa kontrak terkait keluarga Lee. Saya tunggu di bawah. Baik, Direktur Qi. Kenapa kamu datang? Kiyue, masih belum menyerah? Harus terus mendesak saya? Apa kamu merasa sekarang dirimu sudah seperti manusia? Saya kesini bukan urusanmu. Ini properti UEHE. Bukan tempat untuk orang sembarangan seperti kamu. Kiyue, kamu dan saya sekarang beda kelas. Mengingat kita pernah kenal, kamu minta maaf padaku, dan janji tidak akan mengganggu lagi. Saya tidak akan menuntutmu. Oh, Wenhe, aku tahu. Dia pasti cari kerja. Mana mungkin dia kesini untuk hal lain? Begini saja, Kiyue. Sekarang kau datang minta tolong aku tak keberatan menyuruh properti UEHE memberikanmu pekerjaan. Menteri Zhao, bagaimana menurutmu? Aha, tentu saja tak masalah. Yue, kau harus manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Orang penting seperti kami, satu kata bisa menentukan hidupmu, bahkan nasibmu. Ini kesempatan langka seumur hidupmu. Kiyue, bersujud dan mintalah padaku. Mungkinkah aku Kiyue adalah direktur grup UEHE? Apa? Apa? Mungkinkah aku Kiyue adalah direktur grup UEHE? Hahaha. Hahaha, kalau kau direktur grup UEHE, aku ini putri grup Qi. Kau benar-benar tak menyerah sampai melihat bukti. Akan kuperkenalkan. Ini adalah Menteri Proyek Grup UEHE kami. Menteri Zhao. Menteri Zhao. Apakah dia direktur grup kalian? Aku memang belum pernah bertemu direktur, tapi aku yakin orang yang mendirikan grup UEHE sendirian pasti bukan orang melarat seperti dia. Hahaha. Dengar itu? Badut yang cari perhatian. Siapa badutnya belum tentu. Kau sungguh mengira diri direktur properti UEHE? Baiklah. Sejujurnya, dalam 2 hari lagi, aku akan jadi direktur utama properti UEHE. Di depan orang penting seperti kami, kau cuma seperti semut. Manajer Zhao, grup UEHE kalian kan perusahaan besar. Boleh sembarang orang masuk? Oh, aku sarankan kau pergi dari sini, atau jangan salahkan aku. Aku kasih waktu 3 menit untuk kalian keluar dari grup UEHE, atau tanggung sendiri akibatnya. Kiyue, lihat siapa di sini yang dengar kata-katamu? Apa-apaan ini? Berani mengaku sebagai direktur utama. Tuan Li benar. Kau memang seperti badut. Kiyue, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dulu dekat denganku, anak orang kaya, itu momen paling membanggakan hidupmu. Dan itu juga momen paling memalukan bagiku. Kau terus memaksakan diri begini, hanya membuatku malu. Segera lenyap dari pandanganku, atau tanggung sendiri akibatnya. Li Wenhe, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kau siapa, hah? Lepaskan Wenhe, cepat. Kau baik-baik saja. Dasar perempuan licik, kau sengaja. Manajer Zhao, ini caranya kalian memperlakukan mitra. Berani ganggu mitra kami. Jemput dia, bawa pergi. Siapa yang berani sentuh direktur utama kami? Direktur utama. Dia benar-benar direktur utama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, direktur grup UEHE? Asisten Lin, apa kau salah? Dia cuma orang rendahan. 4 tahun lalu, Nona Kiyue mendirikan sendiri properti UEHE. Dalam waktu singkat, dia mengubah properti UEHE menjadi pemimpin di industri properti. Nilai pasarnya miliaran. Status direktur utamanya bisa kalian pertanyakan? Direktur, saya salah. Saya buta, tak kenal orang hebat. Ini salah mereka berdua. Mereka berdua pantas mati. Kamu sudah dipecat. Segera kemas barangmu dan pergi. Direktur, saya punya keluarga. Maafkan saya. Direktur, saya salah. Direktur. Direktur, kami salah. Kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Jangan terulang lagi. Ya. Li Wenhe, kita memang bukan dari dunia yang sama. Tanpa rasa suka dariku, kau lihat aku bagai katak dalam sumur memandang bulan, serangga sehari melihat langit biru. Kiyue, apa yang kau banggakan? Jika benar kau yang mendirikan properti UEHE, kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Lagi pula, aku hanya memilih yang lebih tepat. Apa salahku? Jangankan 1000 langkah mundur, apakah kau sendiri tak bersalah?
Karena kau adalah direktur properti UEHE, sekarang juga dengan keluarga Lee dan keluarga Lei tanda tangani kontrak, aku bisa pertimbangkan memberi kesempatan lagi. Chi Yue, asal Wenhe mau memaafkanmu, kalian berdua mungkin masih bisa berteman. Ini kesempatan emas bagimu. Saranku, serahkan saham perusahaanmu kepada Wenhe. Hanya Xiaoshu yang paling paham aku. Qi Yue, cepat serahkan properti UEHE padaku. Aku maafkan kau. Kau pantas? Qi Yue, jangan sok suci setelah mendapat keuntungan. Aku sudah memaafkanmu. Masih mau apa lagi? Aku mau apa? Keluarga Lee, hanya keluarga yang merosot. Bisa jadi keluarga kaya, semata karena dukunganku di belakang layar. Mulai sekarang, Qi Yue tak akan lagi memberi sedikit pun keuntungan pada keluarga Lee. Kerja sama grup UEHE dan keluarga Lee berakhir di sini. Qi Yue, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Sudah takut? Keluarga Lee dan Lei akan menanggung akibatnya. Chi Yue, keluarga Lee dan Lei kami di seluruh Haicheng adalah kontraktor ternama. Meski kami berdua tiada, jangan harap bisa mendominasi sendiri. Nona Leishu, di hadapan properti UEHE, keluarga Lee dan Lei hanya antek. Asalkan direktur utama kami berkenan, saya jamin, di Haicheng, bisnis kalian berdua tamat. Yue Yue, aku tahu kau masih cinta padaku kan? Sudahlah, jangan cari masalah. Aku maafkanmu sekarang, cukup? Chi Yue, Wenhe sudah mau memaafkanmu. Apalagi yang kau mau? Aku ingin kalian berdua menyaksikan sendiri kehilangan segalanya. Qi Yue, dulu kau tidak seperti ini. Kalau kau terus begini, aku benar-benar akan mengabaikanmu. Chi Yue, jangan keterlaluan. Bodoh. Usir mereka berdua dari perusahaan. Keluarga Lee dan Lei masuk daftar hitam permanen. Grup UEHE dan semua mitra kerja dilarang bekerja sama dengan mereka. Siap. Ha, Qi Yue, kejam sekali kau. Direktur utama, sekarang kita kemana? Rumah sakit Qi. Kakak sulung pasti sudah lama menungguku. Baik. Qi Yue, kau benar-benar tega, Qi Yue. Chi Yue, perempuan ini berani perlakukan kita begini. Aku takkan maafkan dia lagi. Sekalipun dia bersujud, aku takkan maafkan dia. Kali ini aku sungguh marah. Wenhe kali ini seharusnya sudah kerja sama erat dengan properti UEHE keluarga Lee. Jadi keluarga teratas sudah di depan mata. Istri memang bijaksana. Setelah keluarga Lee dan Lei menikah, akan jadi pengembang terbesar di kota. Ditambah lagi, grup UEHE sangat menghormati putra kita. Ini dua kebahagiaan sekaligus, sungguh patut dirayakan. Hahaha. Tuan Nyonya ada masalah besar. Terburu-buru apa ini? Baru saja konglomerat Qi umumkan blokir total keluarga Lee di semua industri. Semua sektor langsung batalkan kerja sama dengan kita. Keluarga Lee kita akan bangkrut. Apa? Bagaimana mungkin? Ayah, ibu. Wenhe keluarga kita akan bangkrut. Apa? Bagaimana pembicaraan dengan properti UEHE? Asal mereka mau kerja sama keluarga Lee takkan bangkrut. Ayah, ibu. Direktur utama grup UEHE ternyata adalah Qi Yue. Dia tak hanya hentikan kerja sama kita. Bahkan di sektor properti pun kami akan diboikot total. Berarti keluarga Lee benar-benar bangkrut. Aku ini putri keluarga Lei. Kalau keluarga Lee bangkrut, Li Wenhe tak pantas bersamaku. Chi Yue si perempuan itu. Ternyata direktur grup UEHE. Bagaimana mungkin? Sekarang semuanya hancur. Ibu, kenapa ibu? Ibu, cepat panggil ambulans. Cepat. Kondisi fisiknya cukup baik. Sudah memenuhi syarat untuk operasi transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal? Apa maksudnya? Beberapa tahun lalu kau mendonorkan ginjal ke Li Wenhe. Setelah donor, fungsi tubuhmu menurun drastis. Sekarang akhirnya kami menemukan donor ginjal yang cocok. Ini kesempatan langka.
Aku sudah siap sejak lama. 3 hari lagi aku akan jadwalkan operasinya. Dengan kemampuan medisku, aku jamin kau akan pulih sehat. Tenang saja. Kak, terima kasih. Wajar saja. Kita keluarga. Baiklah, istirahatlah dulu. Aku akan temui direktur rumah sakit untuk bahas detail operasinya. Jaga baik-baik dia. Direktur, baru saja ada kabar. Konglomerat Qi telah memblokir keluarga Li dan keluarga Lei. Tanpa dukungan properti UEHE kami, kebangkrutan kedua keluarga itu hanya soal waktu. Beritahu departemen terkait. Keluarga Li dan Lei sering melakukan hal yang melanggar prinsip. Biar mereka bangkrut baru awal saja. Paham? Li Wenhe, kau pikir ini sudah selesai? Masih belum cukup. Tuan Li, jantung istri Anda kritis. Perlu segera diobati. Apa? Di mana direktur? Cepat panggil direktur. Maaf Tuan, direktur perlu janji dulu. Janji temu? Lihat baik-baik, siapa kami ini? Masih perlu janji? Xiaoshu, dulu direktur menolongmu, baru obati ibuku. Cepat cari direktur. Ya, cepat panggil direktur. Ayahku dekat dengan pemilik konglomerat Qi, hubungannya baik. Kalau tante sakit parah, aku tuntut kamu. Sial, aku tak tahu kenapa dulu direktur obati sendiri. Maaf Nyonya, perlu janji temu dulu. Tak bisa obati kalian. Sikapmu bagaimana? Tak tahu diri? Ayo cari direktur. Minta penjelasan. Cinke. Ibu saya serangan jantung dan dirawat. Kamu tidak obati sendiri? Kalau ibu saya ada apa-apa, kamu sanggup tanggung? Sekarang di kalangan atas, siapa yang tidak tahu Nona Qi sudah tinggalkan pria ini? Tanpa dukungan Nona Qi, keluarga Li dan Lei di mataku sampah. Tuan Li, saya sebagai direktur rumah sakit Qi, tidak sembarang orang layak saya tangani langsung. Apalagi ibumu. Bahkan kamu sendiri terbaring sakit, tak pantas saya obati. Berani sekali bicara begitu padaku. Anggap diri penting, ya? Tuan Li, keluarga Li kalian akan hancur. Lalu kamu siapa? Xiaoshu. Bukannya katamu keluarga Lei dan keluarga Qi hubungannya baik? Telepon konglomerat Qi sekarang. Aku mau dia tahu akibatnya menghina aku. Mana mungkin saya perintah konglomerat Qi? Keluarga Lei memang lebih kuat dari keluarga Li. Tapi jangan bicara konglomerat Qi, Direktur Qin dari rumah sakit Qi pun keluarga Lei tidak berani lawan. Xiaoshu. Direktur Qin, Kakak tertua. mereka kenapa di sini? Kalau bukan karena adik ingin balas dendam sendiri, aku pasti membuat kalian berdua lebih menderita dari mati. Kakak Qi, kamu datang tepat pada waktunya. Cinke sebagai bagian dari keluarga Qi. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Dia malah tidak mau mengobati ibu saya sendiri. Sekarang saya dan Xiaoshu sangat tidak senang. Harap kamu bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Kakak tertua dia. Kamu Li Wenhe? Yes. Saya dan Xiaoshu akan segera bertunangan. Karena keluarga Qi dan keluarga Lei akur. Berarti kita adalah satu keluarga. Satu keluarga? Kamu pikir kamu siapa? Kakak Qi, ya? Apa maksudmu? Keluarga Lei? Aku tidak kenal keluarga Lei yang katanya apa itu. Teman keluarga Qi saya tidak ada keluarga Lei. Lei Shu. Bukannya kamu bilang ayahmu dekat dengan keluarga Qi? Jangan asal bicara ayahku cuma pernah ketua keluarga Qi. Mana pantas berteman dengan orang besar seperti itu? Kalian punya 10 detik, keluar dari sini. Baik-baik Kak Qi, kami segera pergi. Kalian punya 10 detik, keluar dari sini. Iya, baik Tuan Muda Qi, kami segera pergi. Tuan muda, keluarga Li dan Lei ini sungguh tidak tahu diri. Kenapa Tuan tidak langsung menghabisi mereka? Nona besar sudah punya rencananya sendiri. 3 hari lagi, saya akan secara pribadi melakukan operasi transplantasi ginjal untuk Nona besar. Saat itu, rumah sakit akan dikendalikan sepenuhnya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja Tuan muda. Rumah sakit Qi kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin keberhasilan operasi Nona besar. Lei Shu. Jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Lei dan keluarga Qi sama sekali tidak punya hubungan apa-apa. Kau terus membohongiku. Kita hanya keluarga kaya dari Haicheng, jangan marah dong. Mana ada kualifikasi untuk bekerja sama dengan grup top seperti grup Qi? Waktu itu saya sungguh buta, menganggap kaca sebagai berlian. Qi Yue sekarang adalah direktur grup UEHE.
Kalau bukan karena kau, saya sudah sukses besar bersamanya. Wenhei, yang paling mendesak sekarang adalah penyakit jantung tante. Aku punya cara. Apa cara yang bisa kamu punya? Sekarang Qi Yue kan direktur grup UEHE. Asal dia mau bantu kita, minta tolong kakak Qi untuk bertindak, pasti berhasil. Jangan lupa, dia di pesta sangat perhatian pada Qi Yue. Dia tidak minta maaf padaku, kenapa aku harus memaafkannya? Tapi, aku bisa memberinya kesempatan menebus kesalahan. Qi Yue sangat mencintaimu. Asal kamu mencarinya, bahkan untuk memintanya memohon kakak Qi menyelamatkan tante. Walaupun nyawanya, dia akan berikan padamu. Kamu jangan lupa, dulu saat ginjalmu bermasalah, dia tanpa ragu langsung mendonorkan ginjalnya. Kamu benar, Shu. Untuk ibuku, aku akan beri dia kesempatan terakhir. Tunggu dia terjebak. Kita suruh dia serahkan grup UEHE. Nanti kita tetap keluarga kaya raya. Hah, Itu kan asisten Qi Yue? Ayo, kita ikut lihat. Ayo. Direktur, barusan ketemu pasangan itu. Mereka ingin... Qi Yue, kamu memang di sini. Qi Yue. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ketua direksi mereka Diam! Kau berani ikut campur? Qi Yue. Aku mau kasih kau kesempatan lagi. Kita mulai dari awal, setuju? Yes. Walaupun Xiao Shu hamil anakku, dan kami sudah bertunangan, tapi sebenarnya di hatiku, selalu ada kau asal kau mau. Aku akan suruh Xiao Shu gugurkan kandungannya, dan kita batalkan pertunangan. Akan ku kasih kau kesempatan untuk mengejarku lagi. Lei Shu, dia sampai mau kau gugurkan kandungan, bahkan batalkan pernikahan. Kau cuma bisa diam melihat? Asal Wenhei mau, apapun bisa. Sepertinya tak semudah itu. Apa syaratmu? Ketua direksi, jangan-jangan masih terpikat dengan si brengsek ini. Qi Yue, aku tahu kau pasti masih sangat mencintaiku. Sebenarnya syaratku sederhana. Ibuku penyakit jantungnya memburuk. Sekarang dirawat di rumah sakit Qi. Butuh Tuan Muda Qi yang melakukan operasi sendiri. Jika aku tak salah ingat, hubunganmu dengan Tuan Muda Qi seharusnya cukup baik. Minta tolong hal kecil ini padanya, seharusnya tak sulit kan? Selain itu, kau juga harus menyerahkan semua saham grup UEHE padaku. Baru akan kuperhatikan mau tak mau bersama kau. Tak masalah. Bibi ada di rumah sakit. Benar, Qi Yue. Jika ibuku sampai celaka, aku pun tak mau hidup. Baik, aku janji padamu. Qi Yue, aku tahu kau yang terbaik. Temani bibimu dulu. Aku segera menyusul. Baik, istirahatlah yang cukup. Ketua Dewan. Tenang. Tak mungkin aku percaya mereka lagi. Beritahu keluarga Qi dan pihak terkait. Kali ini, akan kuhabisi mereka semua. Wenhei, maksudmu Qi Yue tak hanya mau minta Tuan Qi mengoperasiku sendiri, tapi juga mau menyerahkan properti UEHE kepadamu? Bus, sebenarnya Qi Yue tak bisa lepas dariku. Semua itu cuma cari perhatianku. Wanita tak berguna. Nanti setelah grup UEHE kuambil, dia tetap kekasihku. Konglomerat Qi telah memblokir keluarga Li. Bahkan kau dapat properti UEHE. Kebangkrutan keluarga Li hanya soal waktu. Ayah. Tenang saja, Qi Yue terhubung dengan konglomerat Qi. Cukup satu kataku, dia akan melayani keluarga kita. Setelah tak berguna lagi, kita buang dia. Has, sungguh hebat. Anak dan menantuku memang luar biasa. Qi Yue, karena anak saya mau kasih kamu kesempatan, kamu harus tunjukkan yang terbaik. Kami ingin lihat ketulusanmu. Lagi pula, antara kamu dan Wenhei keluarga kami, masih ada perbedaan. Tante, saya ketua Dewan Properti UEHE, masih ada perbedaan apa lagi? Hah, kamu merintis dari nol. Intinya, asal-usulmu biasa saja. Banyak hal, tidak sesuai standar keluarga Li. Anak saya mau kasih kamu kesempatan. Kamu harus manfaatkan.
Jadi saya harus berterima kasih. Bukankah seharusnya begitu? Bisa urus hal untuk keluarga Lee. Itu kehormatanmu. Sudah Qi Yue, waktu mendesak. Ciseng di mana? Suruh dia segera datang atur operasi untuk ibuku. Kalau ada kesalahan, dia takkan bisa tanggung. Oh ya, panggil Cinke ke sini. Suruh seluruh rumah sakit, tim terbaik bantu operasi. Dan obat juga harus yang terbaik. Operasi ibuku. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengerti? Qi Yue, karena kamu mau kejar anak saya, maka semua biaya rumah sakit ini, kamu juga harus tanggung. Uang segini kan tak masalah buatmu. Saya rasa mungkin ada salah paham. Apa maksudnya? Maksudku, kalian ini sekelompok kekasih yang bodoh dan serakah. Kalian pikir aku Qi Yue sama seperti kalian, tidak punya otak? Aku kesini bukan untuk mendapatkan kembali Li Wenhe. Aku kesini untuk melunasi utang. Qi Yue, berani-beraninya kau membohongiku. Ku beritahu, kali ini aku benar-benar marah. Akibatnya akan parah. Li Wenhe, kau benar-benar kekasih. Kau punya anak dengan orang lain, masih mau aku berkorban segalanya? Sebaiknya kau periksa otakmu. Wanita ini, Qi Yue, keluarga Li sudah tamat. Masih ada keluarga Lei. Bukan giliranmu berulah di sini. Qi Yue, keluarga Li sudah tamat. Masih ada keluarga Lei. Bukan giliranmu berulah di sini. Lebih baik hubungi keluargamu, keluarga Lei. Keluarga Lei sekarang sama seperti keluarga Li, akan segera bangkrut. Apa maksudnya? Paman, apa yang dia katakan ini benar? Grup Qi memang memblokir kami berdua. Qi Yue, kok kamu bisa tahu sedetail itu? Apa karena hubunganmu dengan grup Qi? Kau main di belakang. Betul. Sekarang kalian cuma bisa pasrah, tak ada pilihan lain. Hah, Qi Yue. Kamu benar-benar licik dan tak tahu malu. Karena tak bisa bersama anakku, kau hancurkan keluarga kami. Apa kamu masih punya hati nurani? Bibi, aku yang licik. Aku mendonorkan ginjalku untuknya. Aku bangun properti Yuehe dalam 4 tahun, juga demi dia. Tapi dia malah tidur dengan wanita lain, bahkan punya anak. Aku menunggu 4 tahun, tapi Li Wenhe malah mau menikahi orang lain. Dia mempermalukanku di depan umum, menyiksaku. Kalau aku orang biasa, bukankah aku sudah mati karena ulah kalian? Maaf ya. Kalian salah pilih lawan. grup Yuehe ternyata milikku. Ingat jam tangan yang kuberi 4 tahun lalu? Harganya 100 juta. Di pesta penyambutanmu yang kau robek di depan umum adalah akta pengalihan saham properti Yuehe. Li Wenhe, kau sendiri yang hancurkan semua ini. Apa? Qi Yue, jangan keterlaluan. Kalau orang sudah terdesak, bisa lakukan apa saja. Kau ini wanita. Apa kau yang menipu grup Qi? Kita cuma perlu jelaskan pada grup Qi. Keluarga kami bisa selamat dari kebangkrutan. Hah? Berdasarkan apa kalian mengancamku? Ah, sungguh tak kenal menyerah. Lelucon ini sudah cukup. Serahkan mereka ke pihak berwenang. Tindak tegas semuanya. Baik. Tunggu. Ayah, Xiaoshu, kau baik-baik saja? ayah, akhirnya ayah datang. Putri Leili, siapa berani? Kepala keluarga Lei? Kau belum cukup level. Kalau aku, Zhaolong, cukup. Zhaolong, orang terkaya di Chuanxi. Ayah, keluarga kita punya hubungan dengan Pak Zhao juga? Kami bersaudara angkat. Selama ini, Lei bisa sebesar ini, tak lepas dari bantuan Paman Zhao. Pak Zhao, Anda tak tahu kami sangat dirugikan oleh gadis ini. Tapi sekarang Anda datang, semua masalah ini bukan masalah lagi. Xiaoshu, aku memang tak salah pilih. Kalian terlalu cepat bersenang-senang. Kira dengan kedatangan Zhaolong kalian bisa balikan keadaan? Sungguh tak tahu diri. Paman Zhao dia mengandalkan grup Yuehe untuk menekan kami, dan bahkan menipu konglomerat Qi untuk memboikot 2 keluarga besar kami. Bahkan dia mengancam tunangan saya dan nyawa ibu mertua saya. Paman Zhao, Anda harus benar-benar memberinya pelajaran. Menipu konglomerat Qi? Kau cari mati. Jika bisa membongkar tipu muslihatnya untuk konglomerat Qi, posisiku akan naik lebih tinggi. Orang terkaya Chuanxi? Lalu apa? Hari ini aku akan habisi kalian keluarga Li dan Lei. Siapapun tak bisa menghalangi Zhaolong. Kau yakin mau ikut campur urusanku, Qi Yue?
Cuma properti Yue berlagak seperti orang penting. Bawa dia, tangkap dia. Siapa berani sentuh direktur kami? Zaolong, jangan menyesal. Hahaha. Di seluruh negeri selain konglomerat Qi, aku, Zaolong, tak takut siapapun. Ambil dia. Kau siapa berani buat keributan? Orang rendahan. Sentuh dia lagi, kau akan kubuat mati pun tak bisa. Hahaha. Mati pun tak bisa? Bagus. Kami punya dukungan dari Zaolong, orang terkaya. Kau, wanita ini, yang akan menderita. Kekasih ya tetap kekasih. Bermimpi bisa naik kelas sosial, mimpi di siang bolong. Dibandingkan dengan orang-orang besar seperti kami, kau tidak ada apa-apanya. Bukannya kau sangat sombong? Ayo, sombong lagi. Sudah. Bawa dia menghadap grup Qi. Dengan posisiku sekarang, Zaolong, grup Qi pun akan memberi sedikit muka. Kalau begitu, terima kasih Tuan Zhao. Nanti, kita manfaatkan momentumnya, ambil alih properti Yue. Tidak hanya tidak rugi, tapi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Cukup. Bawa pergi. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Aku lihat siapa yang berani sentuh Qi Yue. Ini. Tuan kedua, bagaimana Anda bisa ada di sini? Zaolong, kau benar-benar berani. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tuan kedua Qi, kau tangkap orang yang salah. Benar, Tuan kedua. Keluarga Qi dari awal sampai akhir dibohongi oleh Qi Yue ini. Kalian harusnya menangkap dia. Hukum dia seberat-beratnya. Aku tidak percaya Qi Yue. Haruskah aku percaya kalian? Aku beritahu kalian, siapapun yang berani melawan Qi Yue, berarti melawan grup Qi. Tuan muda, Anda ditipu Qi Yue. Dia di sini mengaku-ngaku dari grup Qi untuk berlagak dan menipu. Zaolong, kamu cuma orang terkaya di Chuanxi. Perlu kau ajari aku? Apapun yang Qi Yue lakukan, grup Qi pasti dukung Qi Yue. Seluruh grup jadi sandaranmu. Ini tidak mungkin. Orang terkaya Chuanxi hebat? Hari ini, di depan matamu aku akan habisi mereka. Kamu. Tuan muda, masalah ini akan kusampaikan sendiri pada tuan keluarga Qi. Kamu, apa maumu? Jangan mendekat. Lihat siapa yang bisa lindungimu hari ini. Qi Yue, kau tunggu saja. Nanti ku balas dendam. Lin Miao, balas tamparan yang dia berikan tadi. Tidak, jangan. Qi Yue, kau gila ya? Dia siapa berani memukul ibuku? Jangan keterlaluan. Li Wenhe, jangan buru-buru. Kalian semua akan bayar mahal. Zaolong, siapa menghalangiku, kuhancurkan. Dalam sehari kau akan terima kabar kebangkrutan. Hanya dengan kemampuanmu, jangan kira ada pangeran kedua melindungimu. Aku tak berani menyentuhmu. Dengar. Gerakan jariku saja sudah bisa menghancurkanmu. Properti Yue. Atas nama grup Qi, kuhancurkan kau. Kau. Qi Yue, jangan kira ada pangeran kedua mendukungmu, lalu kau bisa semena-mena. Benar. Qi Yue, kelakuanmu ini sangat menggemaskan. Kekasih, Sudah kukatakan, aku akan dukung Qi Yue sepenuhnya. Zaolong, tunggulah kebangkrutanmu. Pangeran kedua. Qi Yue ini apa kehebatannya? Sampai kau lindungi dia seperti ini. Kalau kau bersikap seperti ini, maka aku akan laporkan langsung ke kepala keluarga Qi. Nanti lihat bagaimana kau masih bisa lindungi dia. Mungkinkah dukungan grup Qi untuk Qi Yue bukan karena aku? Lalu karena apa lagi? Dia cuma si kekasih rendahan. Benar, 4 tahun lalu, Qi Yue hanyalah orang miskin yang tak punya apa-apa dari kalangan bawah. Bahkan tidak layak mengikat tali sepatu kami. Hah, istriku benar. Kalau kepala keluarga Qi tahu, pasti akan beri kami keadilan. Qi Yue, aku peringatkan kau, lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, tunggu grup Qi membuangmu. Kau akan mati paling menyedihkan. Grup Qi bisa tinggalkan siapapun, tapi tak akan pernah tinggalkan Qi Yue.
Grup Qi bisa tinggalkan siapapun, tapi takkan pernah tinggalkan Qi Yue. Tuan muda, kenapa Anda ke sini? Qi Yue sedang hadapi musuhnya. Aku tentu datang dukung dia. Siapa lawan Qi Yue? Berarti lawan keluarga Qi. Kenapa bisa? Dia cuma pendaki sosial, kakak Qi. Adik Qi, dia racuni pikiran kalian? Qi Yue, dia sama sekali tak layak didukung. Grup Qi. Tuan muda, tuan kedua, jangan tertipu olehnya. Kami percaya Qi Yue. Baiklah. Kalau kalian bersikeras, aku telepon Pak Qi sekarang. Minta beliau urus si penipu ini. Bagus, ku beri kau kesempatan. Baik, tunggu saja. Pak Qi, ada hal perlu saya laporkan. Ya, kedua putra Anda dicuci otak penipu. Orang terkaya di Chuanxi. Ini bunuh diri. Apa? Berani ada yang ganggu anakku Qi Zemin. Dan itu 2 orang. Kekasih Anak perempuanku yang manis diperlakukan tidak adil. Anak laki-laki saya dicuci otaknya. Tampaknya tahun ini adalah tahun sial bagi kakek. Lao Zhou ke rumah sakit Qi. Baik, Tuan. Aku ingin tahu siapa yang berani mengganggu anakku. Jika ingatanku tidak salah, Nona tua sepertinya juga di rumah sakit Qi. Hahaha. Kepala keluarga Qi Zemin sedang dalam perjalanan ke sini. Qi Yue, kali ini kamu pasti mati. Semua jangan panik, kepala keluarga Qi bilang. Dia akan menghancurkan penipu ini. Kalian masih belum melepaskannya? Sangat bagus. Sekarang aku lihat bagaimana kau bisa berlagak lagi. Badut tetaplah badut. Hanya bisa diinjak-injak oleh kami, orang-orang kelas atas. Qi Yue sekarang juga langsung berlutut dan sujud minta maaf pada kami. Masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Kekasih tetaplah kekasih. Kesenangan sesaat tak ubah realita. Kenyataan sudah jelas, saudara tertua, Qi. Kamu dan saudara kedua Qi telah dibodohinya. Tapi aku tidak akan menyalahkan kalian. Namun aku punya satu syarat. Syaratnya? Syarat apa? Setelah ini, kamu harus operasi sendiri untuk ibuku. Dan, atur rumah sakit Qi tim terbaiknya untuk tangani perawatannya sepenuhnya. Bagaimana? Sebenarnya tak serumit itu. Maksudmu apa? Maksudnya sederhana. Kalian semua takkan melihat matahari esok. Qi Yue masih berani bicara besar di sini? Hah? Qi Yue, nikmati saja kesenanganmu. Nanti saat Tuan Qi datang, lihat bagaimana kau menghadapinya. 4 tahun lalu, dia cuma seorang perawat. Bahkan menyumbangkan ginjal untuk Wenhe. Benar-benar si kekasih. Tak disangka bisa berubah menjadi direktur grup Yuehe. Dan lagi, dia mendapat perlindungan 2 pangeran keluarga Qi. Sudah jelas, dia merayu kakak Qi tidur bersamanya. Kalau tidak, kakak Qi mana mungkin tertarik pada si kekasih ini? Xiaoshu, kamu ngomong apa? Qi Yue memang kekasihnya. Kamu berkata begitu. Merusak nama kakak Qi. Kita semua akan kena getahnya. Aduh, mana mungkin ngomong sembarangan. Selain tidur dengan kakak Qi, ada kemungkinan lain? Hah? Qi Yue ini terus menggoda anakku. Sekarang malah mendekati kakak tertua keluarga Qi. Dia benar-benar pantas mati 1000 kali. Apa yang kalian omongkan? Dia itu... Apa? Lihat caramu bicara terbata-bata. Sudah jelas ada sesuatu. Pantasan saja sok berkuasa Qi Yue. Kau benar-benar membuatku muak. Baik, karena kalian sangat ingin tahu, aku akan memberitahu kalian. Aku adalah ketua Dewan Direksi Grup Yuehe dan juga putri sulung keluarga Qi. Apa? Kau putri sulung konglomerat Qi? Jangan-jangan karena margamu Qi, lalu mau mengaku sebagai putri sulung. Qi Yue, jangan bicara omong kosong di sini. Kau pikir bisa menipu 2 tuan muda itu, lalu merasa dirimu penting? Nanti saat Tuan Qi tiba, bahkan mati pun akan jadi kemewahan bagimu. Bagaimana jika ku katakan Qi Yue adalah adik kandungku? Putri sulung konglomerat Qi. Tuan kedua Qi.
rasa kau sudah dicuci otak oleh gadis brengsek ini. Putri sulung konglomerat Qi. Itu posisi tertinggi kedua, yang sangat mulia di atas ribuan orang. Mungkinkah putri sulung keluarga Qi akan bekerja sebagai perawat di rumah sakit? Mau memulai bisnis dari nol? Konyol. Baiklah, biar ku jelaskan sebelum kau mati. Qi Yue, kau cuma seorang kekasih. Dengan wawasanmu yang terbatas, seumur hidupmu kau takkan bisa bayangkan betapa mulianya putri tertua keluarga Qi. Jangankan kau, bahkan keluarga Li dan keluarga Lei kami pun, di hadapan putri tertua, tak ada artinya. Siapa yang berani mengganggu anakku? Akhirnya Anda datang, Tuan Qi. Dia orangnya. Dia bukan hanya menipu kedua tuan muda, tapi juga memakai nama grup Qi untuk berbuat curang di sini. Dia orangnya. Dia bukan hanya menipu kedua tuan muda, tapi juga memakai nama grup Qi untuk berbuat curang di sini. Qi Yue, ajalmu sudah tiba. Qi Yue, Tuan Qi sendiri sudah datang. Di dunia ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Kalau tahu akan begini, mengapa berbuat begitu dulu? Orang yang malang pasti ada yang patut dibenci. Qi Yue, ini semua salahmu sendiri. Kau yakin dia? Ya, pasti dia. Aku bersumpah demi langit. Anda harus membela tuan muda pertama, kedua, dan kami semua. Kenapa Bapak memukul saya? Saya memang sengaja memukulmu. Lihat baik-baik dengan matamu. Dia adalah putri saya, Qi Jimin. Lebih dari itu, dia adalah nona besar keluarga Qi yang sesungguhnya. Kamu buta ya? Apa? Dia putri Bapak? Apa? Qi Yue benar-benar nona besar keluarga Qi? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia cuma seorang perawat. Dia orang biasa dari kalangan bawah. Mana mungkin dia nona besar? Dia benar-benar nona besar keluarga Qi? Orang yang sangat mencintaiku ini? Yang kupanggil kekasih, ternyata nona besar? Lelucon ini sudah cukup. Tuan Qi, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tahu dia putri Bapak, mana berani saya menghinanya. Merekalah yang menipu saya. Merekalah yang memulai nona besar. Minggir. Kalau mau minta ampun, mintalah padanya. Keputusan putri saya adalah keputusan saya. Nona besar. Salah saya, tidak bisa melihat, tidak mengenali orang penting. Tolong maafkan saya. Tadi kan sangat sombong. Orang terkaya di Chuanxi? Bukan, nona besar. Tolong anggap saya seperti angin lalu saja. Saya Qi Yue menepati janji, bawa dia pergi. Nona besar. Aku benar-benar sadar salah. Dalam satu hari, aku harus melihat berita kebangkrutan orang terkota Chuanxi. Jangan, ampuni aku. Itu Yue. Karena kamu adalah putri keluarga Qi, maka aku adalah pacarmu, benar kan? Li Wenhe, kamu tidak punya malu, berubah pikiran seperti membalik telapak tangan. Selama ini, sebenarnya semua adalah ujianku untukmu. Sekarang kamu sudah lulus ujian. Kamu tahu kan, aku selalu hanya mencintaimu. Hanya aku yang pantas jadi suamimu. Kita jangan pernah berpisah, ya? Li Wenhe, kamu benar-benar memuakan. Li Wenhe, kamu benar-benar memuakan. Aku salah, aku benar-benar melakukan kesalahan. Lihat, semuanya dia, semuanya Lei Shu. Dia yang merayuku duluan di luar negeri. Dia bilang dia hamil anakku, aku baru mau bersamanya. Kamu tahu kan, sekolah di luar negeri sangat sulit, dan kamu tidak pernah di sampingku. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Aku tidak salah. Kita mulai lagi, ya? Benar Qi Yue Lei Shu, memang hamil anak Wenhe, tapi mereka belum menikah. Tidak menghalangi kamu dan Wenhe bersama aku dan pamanmu. Kami juga setuju dengan pernikahan ini. Benar. Hal yang sudah berlalu, biarkan saja. Kita sekeluarga ke depannya hidup dengan baik, ya. Benar, haha. Haha. Maaf, sudah terlambat. Qi Yue, aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar akan berubah. Kita rujuk dan menikah, bagaimana? Lepaskan aku. Aku jijik. Qi Yue, aku janji padamu. Aku tidak akan memperebutkan Wenhe. Dan anak dalam kandunganku ini akan kugugurkan juga. Aku tidak mau apa-apa lagi. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan keluarga Lei kami. Semua salah dia. Di luar negeri, dialah yang mendekatiku dulu.
Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukainya. Lei Shu, jangan kau lupa. Saat itu siapa yang naik ke ranjangku? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku menyinggung Ciyue? Keluarga Lei kami, mana mungkin bisa bangkrut? Omong kosong, kalau bukan kau, aku sudah lama menikah dengan Qi Yue. Bagus. Pertunjukan adu mulut yang bagus. Percayalah padaku, aku pasti bisa menjadi suami yang baik. Kita rujuk dan menikah ya. Kau pantas? Ciyue, jangan keterlaluan. Wenhe sudah merendahkan diri padamu. Apalagi yang kau mau, kau bilang cinta padanya. Wenhe hanya melakukan kesalahan kecil. Kamu saja tidak mau memaafkannya. Begitukah cintamu? Sudahlah, anakku sudah setuju menikahimu. Jangan manja-manja lagi. Ciyue, asal kau setuju membebaskan keluargaku, aku akan setuju padamu. Aku akan putus hubungan dengannya. Qi Yue, kau lupa janji kita dulu? Benarkah kau bisa berhenti mencinta begitu saja? Kau tega meninggalkanku? Li Wenhe, kau pantas bicara tentang cinta? Aku muak melihatmu sekarang. Kau pasti sengaja mundur untuk maju. Benar kan? Aku akan kirim seluruh keluargamu ke neraka. Ciyue, haruskah kau melakukan ini sampai sejauh ini? Ciyue, kau memang pengkhianat. Harus menghabisi sampai tuntas, ya? Wanita tak berhati ini? Wanita tak berhati ini? Qi Yue, kau menyumbangkan ginjal untukku, bahkan jadi perawat untukku. 4 tahun di luar negeri, kau mendirikan properti Yuehe, jelas-jelas kau tak bisa lepas dariku. Orang yang kau cintai selalu aku, tanpa aku, sisa hidupmu tak akan bahagia. Semua ini kami lakukan demi kebaikanmu. Wajah buruk keluargamu sungguh memuakkan. Ciyue, bukan Nona Li Wenhe dan dia itu seorang pengkhianat. Begitu dia keluar negeri langsung bersamaku, dia sama sekali tak pantas untukmu. Dan keluarga Li mereka, seluruh keluarganya bukan orang baik. Mereka semua pantas mati. Aku juga terpaksa baru bersamanya. Aku tak bersalah, Nona. Aku mohon padamu. Aku bersujud padamu, Nona. Aku membungkuk hormat. Aku mohon maafkan aku. Boleh tidak? Dia licik sekali. Setelah masalah terjadi, yang pertama menyerah. Omong kosong. Bualan. Lei Shu, dulu kan kamu yang ingin Wenhe menemanimu ke luar negeri, Wenhe. Jadi tidak menikahi Nona. Semua ini kesalahanmu. Keluarga Lei yang pantas mati. Qi Yue, akulah yang paling mencintaimu. Kau lupa janji kita? Seumur hidup, hanya kamu yang kunikahi. Kau lupa janji kita? Seumur hidup, hanya kamu yang kunikahi. Li Wenhe, jangan pura-pura. Ketulusanku dulu terbuang percuma. Kamu dan kamu. Kalian berdua harus bayar konsekuensinya. Serahkan mereka ke instansi terkait. Aku tak ingin mereka melihat matahari esok. Jangan. Nona, aku mohon. Aku tahu salah. Mau hukum dia, silakan hukum. Aku hanya mohon lepaskan aku. Boleh tidak? Aku mohon. Lei Shu, sekarang kau tahu aku sampah. Dulu siapa yang merayuku? Kamu, yang hamilkan anakku juga kamu. Li Wenhe, kau bukan laki-laki. Jujur ku beritahu, anak dalam kandunganku bukan milikmu. Di luar negeri aku punya banyak pria lain. Mereka semua lebih hebat daripadamu. Apa katamu? Kekasih, kubunuh kau. Hahaha. Li Wenhe, yang paling pantas mati adalah kau. Anakku. Anakku. Wenhe. Bangun, Wenhe. Apa yang kau lakukan? Aku pingsan lihat darah. Sampah. Wenhe. Aku tak terima. Akulah suami Nona besar. Wenhe. Li Wenhe. Wenhe, bangunlah. Wenhe. Bangunlah, Wenhe. Jangan tinggalkan ibu. Dia penipu hati, dia pantas mati. Lei Shu, kau si kekasih. Kubunuh kau, aku. Xiaoru, ini tak mungkin. Wahahaha. Wenhe,
Wenhe. Di mana ibumu? Xiaoru. Kutemukan kau, Xiaoru. Pergi! Ini semua hukuman untuk kalian. Bawa mereka semua. Xiaoru. Qi Yue bagus, memang putriku. Orang-orang jahat ini akan dihukum langit. Kejahatan akan berbalas kejahatan. Oh ya, jangan lupa, 3 hari lagi operasi transplantasi ginjal. Baik kakak-kakakku, aku patuh. Mulutmu. Xiaosheng, Cia sekarang, bagaimana kondisinya? Tenang saja, operasinya sukses total. Bagus sekali, ayah. Setelah masa pemulihan, putri grup Qi bisa benar-benar kembali. Saya umumkan mulai saat ini, Qi Yue secara resmi memimpin grup Qi menjadi pemimpin baru keluarga Qi. Mari kita sambut. Bagus. Bagus.